adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja, jebloskan biang koruptor, saudara. Orang lagi teriak, saudara, adili pengkhianat. Dia teriak, hidup pengkhianat. Kacau tidak? Kacau tidak? Orang lagi teriak di mana-mana, adili pendusta. Dia teriak, hidup pendusta. Adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja, jebloskan biang koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir, takbir, sallu ala nabi. Dulu hina-hina kiai, basur dikirim dibayar, kiai dihina, sekarang lu dihina jadi orang paling korup di dunia. Rasain. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat di penjara sama Prabowo. Amin. Saya udah kirim pesan sama Pak Prabowo. Pak Prabowo udah jangan pakai dilindung-lindungin lah. Udah jeblosin aja ke penjara. Biar dia busuk di penjara. Amin. Amin. Kalau Bapak Presiden Prabowo jebloskan Jokowi ke penjara, setuju gak? Setuju gak? Bukan dia aja, Fufu Fafa juga jeblosin. Amin. Lu amin takut loh. Amin. Nah, tunggu tanggal mainnya. Saya yakin Bapak Presiden Prabowo akan berani. Dia jenderal kok, betul? Betul? Cuman tunggu tanggal mainnya, tunggu. Lu nggak sabar sih. Udah tunggu aja, insya Allah Bapak Presiden Prabowo bisa mimpin Indonesia dengan baik. Amin. Amin ya Rabbal. Sebelum saya akhiri, barusan saya ditanya sama Kiai Oyo. Beliau bisikin saya nanya, Habib, cara ngebasminya bagaimana? Liar, ay. Mau tahu cara basminya? Betul. Tangkep biangnya dulu. Biangnya dulu tangkep, saudara. Biangnya dulu yang paling korup, yang paling banyak korupsinya, tangkap, jeblosin ke penjara. Nanti yang di bawahnya ikut semua kita tangkap. Setuju tidak? Setuju tidak? Dulu zaman Pak Harto, saudara, korupsi ada banyak, tapi korupsinya di kolong meja. Nah, korupsinya di mana? Kolong meja. Masuk zaman reformasi, saudara, korupsinya naik di atas meja. Paham? Paham? Di zaman Jokowi meja-mejanya dikorupsi. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah, ini bukan saya yang ngomong, bukan. Ini lembaga jurnalis internasional, saudara, mengumumkan beberapa hari yang lalu bahwa tokoh paling korup di dunia nomor 2 adalah mantan Presiden Indonesia Jokowi. Kacau tidak? Bukan saya yang ngomong, bukan. Jurnalis internasional, saudara. Malu tidak? Saya tanya, malu tidak? Makanya sekarang kalau Anda ke Jakarta, di Bogor, di Depok, di Bekasi, saudara, di sekeliling Jakarta, jalan-jalan, di tembok-tembok, di dinding-dinding, di puun, di mana saja, ditulis oleh rakyat, adili Jokowi, tangkap Jokowi, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Saya berharap tulisan itu ada di seluruh pelosok Indonesia agar KPK bekerja, jebloskan biang koruptor, saudara. Setuju tidak? Setuju tidak? Angkat tangan semua, takbir, takbir, sallu ala nabi. Mudah-mudahan buru-buru masuk penjara. Amin. Amin. Pokoknya kalau dia masuk penjara saya kirimin tiker dah. Iya, kalau saya masuk penjara udah biasa. Lu rasain dari penjara. Bu, jamaah, masuk penjara enak. Makan 3 kali gratis.
Sarapan, makan siang, makan malam gratis. Kok Habib tahu? Kan gue ngalamin. Ayo, jadi yang lagi susah melarat makan susah lu masuk penjara aja. 3 kali makan gratis. Tapi jangan penjara nggak enak. Mudah-mudahan Jokowi cepat masuk penjara, amin. Jadi kalau Ki Oyok tanya bagaimana Beb cara ngebasminya, tangkap biangnya dulu. Kalau biangnya ditangkap sendirian nanti dia nyanyi indah tuh nanti. Nanti ditunjukkan bukan saya nih yang ini terlibat nih, yang ini terlibat, yang ini terlibat. Dia nyanyi, dia nggak bakal mau sendirian di penjara, betul? Betul? Nah, maka itu saya tanya sekali lagi nih semua, siap lawan koruptor? Siap bela Indonesia? Siap jaga NKRI? Takbir! Jadi tempat yang saya datangi sebelum peristiwa KM50 adalah Al-Ihya. Orang yang saya temui, ulama, kiai terakhir yang saya temui sebelum peristiwa KM50 adalah Abitam, saudara. Nah makanya setelah kejadian itu Abitam pesan betul, Habib ini KM50 nggak boleh dibiarkan. Ini KM50 harus terus dituntut, harus terus dituntaskan. Dan semua yang bertanggung jawab harus diseret ke pengadilan. Insya takbir. Saya mau tanya, jalankan jangan pesan Abitam. Jalankan jangan pesan Abitam. Siap tuntaskan KM50. Siap tuntaskan KM50. Takbir. Sallu ala Nabi. Ya, kami akan tuntaskan. Sampai hari ini semua bukti, semua saksi kita sudah kumpulkan. Kita hanya tinggal tunggu momentum yang pas, yang bagus, saudara, agar kasus ini bisa berjalan. Maka itu kita ingatkan, saudara. Jangan lupa bahwa kita ini anti kezoliman. Dan kita tidak akan pernah membiarkan kezoliman. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, wala tahsabanallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun. Jangan kalian sangka, jangan kalian kira kalau Allah itu ghafil, Allah itu lalai daripada perbuatan orang-orang yang zalim. Enggak, Allah enggak bakal lalai. Allah enggak bakal pernah lupakan itu semua, saudara. Enggak, Allah Maha Adil. Siapa yang berbuat kezaliman pasti Allah akan balas, saudara. Baik di dunia maupun di akhirat. Dan Allah paling tidak suka dengan kezaliman. Makanya dalam Al-Quran juga dijelaskan, saudara, innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinan nas anfusahum yazlimun. Sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan pernah menzolimi manusia sedikit pun. Walakinan nas, akan tetapi manusia itulah anfusahum yazlimun, yang menzolimi diri mereka sendiri. Jadi nggak ada Allah menzolimi, saudara. Tapi manusia yang mendolimi diri sendiri. Jadi kalau Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat zalim, itu keadilan Allah. Allah tidak berbuat zalim. Jadi nggak usah khawatir. Yang zalim-zalim itu, saudara, pasti. Sebagian mereka sudah meninggal dunia. Sebagian mereka, saudara, sudah mati dari orang-orang yang bertanggung jawab di KM50. Tinggal kita lihat saja nanti, ketemu di pengadilan akhirat, saudara. Mereka nggak bakal bebas begitu aja. Sebagian lagi mereka masih hidup, bahkan ada yang terus diberikan jabatan, dinaikkan jabatannya, diberikan kedudukan. Dan saya sudah sampaikan protes ini kepada pemerintah, saudara. Saya sudah sampaikan, saudara, melalui orang-orang dekat Bapak Presiden. Kalau Bapak Presiden mau dihormati habaib, mau dihormati ulama, mau dihormati umat Islam, mau dibantu, mau didukung, mau dijaga, mau dibela, maka bersihkan kabinet merah putih dari orang-orang bermasalah. Takbir. Betul. Jadi kalau orang yang saudara sudah terkena korupsi, jangan diangkat masuk kabinet. Orang yang melanggar HAM jangan dimasukkan dalam kabinet. Saudara, orang-orang yang bermasalah, yang terlibat pembunuhan, gak boleh dimasukkan dalam kabinet. Kita nggak diam, saudara. Saya terus pantau, saudara. Nah, cuman kita sedih. Orang di mana-mana teriak, adili maling. Ada yang teriak, hidup maling. Kacau tidak?
Orang lagi teriak, saudara, adili pengkhianat. Dia teriak, hidup pengkhianat. Kacau tidak? Kacau tidak? Orang lagi teriak di mana-mana, adili pendusta. Dia teriak, hidup pendusta. Kacau tidak? Ini kalau begini, bagaimana kita punya harapan, saudara? Harapan kita bisa sirna. Kalau melihat orang-orang macam ini, yang namanya pendusta, penipu, pembohong, koruptor, diktator, saudara. Begitu juga terlibat dalam pembunuhan, saudara. Nggak sampai di situ, penjahat, pengkhianat, haram untuk kita dukung dan lindungi mereka. Betul? Jadi kalau kita katakan hidup maling, berarti kita dukung maling. Kalau hidup pengkhianat berarti kita dukung pengkhianat, saudara. Kalau maling, penipu, pembohong, pengkhianat bukan hidup, adili. Adili, hukum mereka, betul? Takbir. Sallu ala nabi. Makanya saya galeng-galeng kepala, saudara, ini apa maksudnya? Kok pakai hidup maling, hidup pengkhianat, hidup penjahat? Masya Allah, udah paham semua ya? Terang terang. Sadayana parantos ngartos. Ngartos. Nyaho. Saha nyaho. Betul. Udah nggak usah disebut ya. Iya. Dari dulu juga Abitam, saudara, tegas kalau di atas mimbar, tanya Kiai Khairul. Abitam, wah nggak pakai tedeng ngaling-ngaling, namanya disebut sama Abitam. Betul. Betul. Kok Habib sekarang namanya nggak disebut? Gue udah berkali-kali di penjara. Gue sebut di penjara lagi. Ente mau ente di penjara lagi? Hah? Badai ente? Ente? Alhamdulillah, tapi udah paham ya? Parantos ngertos? Ya udah ngobrol lagi buat obrolan warung kopi.